teman-teman, kembali lagi di program Broman di edisi positif, podcast seru tapi inspiratif. Jadi di studio Broman kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Hazipa Aurora. Halo Kak Hazipa. Halo, Apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah kita semua, semoga semuanya diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disha mau ngucapin selamat nih Kak atas juara berapa kemarin? 3 ya? Juara 3 monolog VLS 3N. Jadi teman-teman, Kak Hazipa ini adalah siswi yang berhasil meraih prestasi di ajang VLS 3N. Yeay, alhamdulillah. Jadi pertanyaan buat Kak Hazipa nih ya, bagaimana nih perasaan Kak Hazipa saat meraih juara monolog di VLS 3N? Sebenarnya campur aduk sih. Ada rasa sedih, terharu, seneng banget yang pastinya. Soalnya dari perjuangannya tuh, pokoknya lama banget. Perjuangannya benar-benar keras, berat banget untuk dapat juara. Jadi apa nih Kak judul naskah monolog Kak Hazipa kemarin? Yang alasan Kak Hazipa tuh milih judul naskah itu tuh apa? Judul naskah monolog kemarin tuh Panglima Angin. Jadi naskahnya tuh meranin cowok, terus di situ jadi panglima, terus banyak ada rajanya juga, prajurit. Terus alasan milih itu karena pelatihnya ngerasa punya potensi, kakak nih punya potensi di dalam naskah itu, berperan sebagai cowok itu. Kan agak susah ya sebenarnya, apalagi pakai suara cowok tuh nyarinya sampai 2 bulan baru ketemu suara cowok. Apa alasan Kak Hazipa tuh milih lomba monolog gitu? Awalnya tuh sebenarnya nggak mau sih, dan ngerasa kayak monolog tuh susah banget, bener-bener susah. Apalagi latihannya tuh kayak kita harus jogging biar nggak baca naskah tuh kan, ditambah baca naskah harus bergerak, mana ditambah dalam monolog kemarin ada silatnya juga, terus ada beberapa gerakan yang agak ekstrim. Jadi kalau misalnya kita tuh latihan nggak ngelatih pernapasan, itu otomatis jadi kayak ngos-ngosan gitu, cepet ngos-ngosan. Jadi apa ya gitu deh, agak susah gitu ya. Kakak kan tahu nih mendalami peran itu agak sulit. Jadi gimana cara Kak Hazipa mendalami karakter dalam monolog tersebut? Untuk mendalami karakter dalam monolog nih sebenarnya kita tuh harus tahu dulu karakter dari tokohnya gimana, harus mengenali. Kayak Panglima tuh orangnya galak gitu kan. Nah, kalau peran jadi raja tuh bijaksana. Kalau peran jadi, di situ ada juga peran Chinese di situ, jadi orang Chinese. Jadi kita tuh harus tahu peran orang Chinese tuh gimana, suaranya gimana, logatnya gimana. Jadi kayak gitu. Kita harus memahami dulu. Gitu. Berapa lama Kak Hazipa untuk mempersiapkan penampilan monolog? Kalau mempersiapkan ini cukup lama sih, dari kalau seleksi itu dari sebelum puasa, sebelum Ramadan 2025. Terus mulai latihan abis puasa sampai jadi sekitar 5 bulanan latihan. Cukup lama ya Iya. Kak? Lama ya Iya, Kak? lama banget. Sebelum tampil Kak Hazipa tuh ada ngerasa gugup nggak gitu? Kalau pas tampil tuh, karena kan kita kan setiap hari udah latihan, terus udah terbiasa dengan teksnya, udah terbiasa dengan alurnya, dengan tokohnya, jadi nggak terlalu deg-degan gitu, nggak. Oh iya, berarti udah terbiasa banget. Iya. Kemarin tuh Kak Hazipa tuh nulis naskah monolog sendiri apa menggunakan karya orang lain gitu? Menggunakan karya orang lain, tapi dengan izin yang buat karya. Oh, udah izin Iya, ya? udah izin dulu. Izin dulu. Pesan apa nih Kak Hazipa sampaikan lewat penampilan monolog Kak Hazipa kemarin? Kalau pesan itu kan sebagai panglima di dalam naskah itu, kita tuh nggak boleh jadi orang yang sombong. Terus dia tuh panglimanya di dalam naskah itu, dia
minta ilmu ke yang orang Chinese ini, seorang guru silat yang terkenal di Bangka, di Mentok. Terus dia tuh kayak minta ilmu gitu, terus pas dikasih ilmu dia malah lupa sama gurunya. Jadi kita tuh kayak menghargai guru, terus harus menghargai guru kita, tahu berterima kasih, dan juga kita harus menghargai. Iya ya. Siapa nih tokoh seniman teater kakak yang jadi inspirasi Kak Hazifah kira-kira? Kalau untuk tokoh teater, tokoh seniman ya, Iya. Seniman itu mungkin pelatih saya sendiri ya, ya Pak Rofiansyah. Karena kakak pun di situ, kalau monolog ini dari awal pun kakak pun nggak bisa untuk suara, nyari vokal pun suaranya awalnya cempreng, nggak ada sampai suaranya lantang kayak gitu kan. Terus nyari itu, terus gerakan dari kostum sampai properti semua Pak Rofi yang cari. Jadi dari kapan sih Kak kira-kira kakak tuh mengikuti monolog gitu, belajar monolog? Dari kalau untuk teaternya kakak dari kelas 10, dari awal masuk tuh udah belajar teater. Tapi kalau untuk monolognya itu baru pas kelas 11 kemarin. Oh, pas mengikuti lomba Iya, kemarin ya. baru pas kelas. Apa nih harapan Kak Hazifah setelah menenangkan juara kemarin di Finales 3M? Kalau untuk harapan sih sebenarnya kemarin tuh agak ada rasa kecewa mungkin ya. Di lomba itu mungkin ada kecurangan juga, tapi kakak nggak tahu juga sih. Tapi ya harus ikhlas juga menerima, dan kakak pun berharap untuk kedepannya bisa lebih berusaha dalam lomba, lebih ikhlas dan lebih baik aja. Terus banyak berdoa. Yang paling utama dalam lomba itu berdoa, sholat. Kalau kita pun nggak memikirkan hanya untuk usaha aja, kita nggak berdoa, kita nggak meminta kepada Allah gitu, jadi kayak ya setengah aja usahanya. Udah sih. Jadi teman-teman kalau mengikuti lomba tuh jangan lupa beribadah atau berdoa ya. Jadi ini Kak yang terakhir, pesan Kak Hazifah nih buat teman-teman yang ingin mengikuti lomba monolog. Oke, buat teman-teman yang mau ikut lomba monolog, saran kakak dari sekarang mulai latih mental. Soalnya latihan monolog tuh nggak mudah, bener-bener nggak mudah banget, tapi seru. Ini kakak kemarin tuh latihan sampai bener-bener kaki tuh lebam, sampai demam berhari-hari itu pernah, dan suara pun sakit pokoknya tenggorokan tuh, tapi nggak pernah hilang, alhamdulillah. Terus di dalam monolog itu kita harus sering olah vokal biar suaranya lantang, terus powernya, terus kita harus bicaranya harus dilatih biar nggak belibet gitu, sering belibet banget. Terus sering jogging juga, latih pernapasan, kemarin tuh latih karena ada silat juga, kakak latih silat, tapi setiap naskah monolog tuh berbeda. Jadi kita yang harus dilatih tuh fisik, mental, dan vokal. Dan kita harus ibadah juga sih, harus diperbaiki. Itu paling penting sih. Yeah. Ya. Mungkin cukup podcast kita hari ini. Makasih ya Kak Hazifah sudah meluangkan waktunya di podcast kami. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Mungkin itu saja dari podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.